Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4181 sampai bab 4183. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kata-kata Su Tianshuo bergema di udara, menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Hal ini tidak sepele, jika berhasil pasti kita bisa memperoleh manfaat yang besar. Tatapan Su Tianshuo menyapu kerumunan yang hadir, cahaya serakah berkedip di matanya. Tapi begitu gagal, kita yang berkolusi dengan para penggarap iblis pasti akan dikeluarkan dari guild apoteker besar, dan kita bahkan akan kehilangan nyawa. Ekspresi semua orang sangat suram, mereka sangat menyadari keseriusan masalah ini. Peraturan persekutuan apoteker sangat ketat, dan begitu seseorang diketahui berkolusi dengan seorang penggarap iblis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun godaan keuntungan yang besar bagaikan bisikan setan yang terus-menerus menggoda mereka di dalam hati. Tuan-tuan, selain sumber daya dari Pulau Dewa Pil ini, jangan lupa bahwa ada juga Chen Ping. Orang ini bernilai persembahan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Suara Su Tianshuo terdengar sekali lagi, penuh dengan kekuatan yang memikat. Dapatkah kalian semua membayangkan betapa besarnya jumlah sumber daya yang ditawarkan selama 100 tahun dari Demon Sealing Alliance? Semuanya tertarik. Ini adalah sesuatu yang membuat orang gila dan terobsesi. Ibarat nyala api yang berkobar di lubuk hati seseorang, dan sekali menyala tidak dapat dipadamkan. Di dunia ini, tanpa dorongan keuntungan, siapa yang akan berjuang demi hidup mereka? Siapa yang mau mengambil risiko? Lihatlah peluang di depan kita, itu adalah keuntungan yang sangat besar dan tidak terbayangkan. Sumber daya Pulau Dewa Pil, itu adalah segunung harta karun. Selama kita bisa mendapatkannya, kita akan bisa terbang ke langit. Ada juga Chen Ping, dia membawa persembahan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Persembahan 100 tahun. Berapa banyak ramuan obat langka, berapa banyak teknik misterius, berapa banyak harta yang dapat meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Dengan semua ini, kita akan bisa berjalan secara horizontal di alam surgawi dan tidak ada yang berani meremehkan kita. Manfaatnya, itulah landasan kekuasaan, sumber kejayaan. Dengan manfaat, kita bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain serta menentukan nasib mereka. Kita bukan lagi peran kecil yang bisa dipanggil, tapi bisa mendominasi semua hegemoni. Demi keuntungan, kita bisa melakukan apa saja. Aturan apa, moral apa, semua awan mengambang di depan manfaat besar. Selama kita berhasil, apa dampak tuduhan dan kritik tersebut terhadap kita? Jika kita tidak berhasil, kita mati. Tapi selama kita berhasil, kita akan bisa menikmati semua kejayaan dan kekayaan, sehingga semua orang akan memuja kita. Keuntungan adalah kekuatan pendorong kami, tujuan perjuangan kami. Mari kita raih peluang ini dengan erat dan lakukan apapun demi keuntungan. Harus dikatakan bahwa orang ini, Su Tianshuo, memang memiliki pesona bahasa, dan kata-kata yang diucapkannya sangat provokatif. Nafas penonton sedikit diperpendek. Persembahan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Bagi para ahli pil ini, sumber daya berarti pencapaian medis yang lebih tinggi, status dan kekuasaan yang lebih kuat. Selama kita berhasil, bahkan jika kita membunuh Chen Ping itu, dinasti Kekaisaran Xiao tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Lagi pula, semua orang dengan keterampilan medis tinggi di alam surgawi ada di sini. Su Tianshuo melanjutkan, jika sesuatu terjadi pada kita,
Seluruh alam surgawi khawatir mereka tidak akan pernah bisa menemukan master kedokteran senior yang lain. Kata-kata Su Tianshuo menimbulkan gelombang di hati orang banyak. Mereka mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hati mereka ketika keinginan dan ketakutan berjuang keras di dalam. Presiden Su, saya mendukung Anda, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Pao Longsing, kepala keluarga Pao, adalah orang pertama yang memecah keheningan. Wajahnya tampak penuh tekad, seolah-olah dia sudah meninggalkan semua kekhawatirannya. Segera setelah itu, Diao Changmin, kepala keluarga Diao, juga angkat bicara, ikut sertakan saya. Seperti kata pepatah, mereka yang mendukung yang berani, membuat kelaparan yang penakut. Bagaimanapun, setelah konferensi apoteker ini, keluarga Yo dan keluarga Shen pasti akan mengambil tindakan melawan kita, jadi sebaiknya kita mengambil tindakan pertama. Bersamaan dengan Pao Longsing dan Diao Changmin yang membuka mulut, yang lain juga tidak lagi ragu-ragu dan mengambil sikap untuk mengikuti Su Tianshuo. Melihat kerumunan merespons satu demi satu, Su Tianshuo kemudian tersenyum, sedikit rasa puas diri muncul di matanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bagus, kita sekarang dianggap belalang di tali. Kita harus mengambil sumpah darah, kata Su Tianshuo. Langsung memaksakan setetes darah esensi dan menjatuhkannya ke dalam mangkuk anggur di depannya. Yang lain mengikuti dan juga mengeluarkan darah esensi mereka, lalu mengeringkan semangkuk anggur dengan sumpah dalam satu tegukan. Sedangkan untuk keluarga Ouyang saat ini, Ouyang Xing, yang merupakan penguasa Pulau Dewa Pil, sama sekali tidak tertidur saat ini. Dia berdiri di depan jendela, memandangi bulan purnama di luar, serta ombak yang terus-menerus menerpa pantai, dan dia berpikir keras. Di bawah kaki Ouyang Xing, serangga-serangga padat yang memancarkan cahaya keemasan redup terus-menerus bepergian. Ini adalah kumbang emas yang dibesarkan oleh Ouyang Xing, dan serangga semacam ini adalah produk unik dari Pulau Dewa Pil. Serangga baju besi emas awalnya berwarna hitam, tetapi karena sering terbungkus dalam kabut pil pemurnian Dewa Pil di Pulau Dewa Pil, ia telah berubah menjadi baju besi emas seiring waktu. Kekuatan gigitan kumbang emas ini sangat besar, dan kekuatan kawanannya bahkan lebih mencengangkan. Ayah, malam sudah larut, kamu harus istirahat. Ouyang Wufeng melihat kamar ayahnya masih terang, jadi dia masuk dengan lembut. Ouyang Wufeng mengabaikan serangga lapis baja emas di bawah kakinya, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, serangga lapis baja emas di bawah kakinya secara otomatis melesat ke suatu area seolah-olah mereka berada di bawah kendali. Feng Er, apa menurutmu kita bisa mengelak kali ini? Ouyang Xing melihat keluar jendela, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ayah, ratusan ahli pil telah datang kali ini, semua keluarga pengobatan utama, dan Presiden Asosiasi Ahli Pil dari 4 dari 5 domain juga telah datang. Saya rasa sekte Dharma Pemenggal Surga tidak akan berani datang dan menimbulkan masalah. Ouyang Wufeng berkata, orang-orang itu hanya menakuti kita, dengan sedikit keterampilan medis yang tidak dapat mereka miliki, bahkan jika mereka memberi mereka Pulau Dewa Pil, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam warisan yang tersisa sama sekali tertinggal di dalam tanah Pilgut yang telah jatuh. Kamu tetap tidak perlu terlalu khawatir, seperti kata pepatah, tentara datang untuk berhenti dan menyiram untuk menutupi bumi. Ouyang Wufeng mencoba menghibur ayahnya. Setelah mendengar ini, Ouyang Xing tersenyum masam lalu berbalik dan menatap ke arah Ouyang Wufeng. Feng Er, apakah kamu juga berpikir bahwa aku mengundang konferensi ahli pil ini ke Pulau Dewa Pil untuk mengadakannya agar dapat mengadakan konferensi ini?
Ahli pil membantu kami melawan sekte Dharma Pemenggalan Surga. Bukan begitu? Kata Ouyang Wufeng ragu-ragu. Tentu saja tidak. Tatapan Ouyang Xing menjadi tegas dan dalam. Saya benar-benar ingin menggunakan sumber daya di Pulau Dewa Pil untuk memberi manfaat bagi ahli pil di seluruh alam surgawi. Dan jika seseorang memecahkan warisan Dewa Pil, itu akan terjadi. Bahkan lebih baik lagi. Ouyang Wufeng menatap kosong ke arah ayahnya. Emosi kompleks muncul di hatinya. Ouyang Xing perlahan mondar-mandir dan melanjutkan, ada terlalu sedikit ahli pil di alam surgawi, dan bahkan lebih sedikit lagi ahli pil dengan keterampilan medis yang unggul. Semua kultivator berpikir untuk mencapai keabadian, dan tidak ada yang mau mengerahkan energi untuk mempelajari seni pengobatan. Ada sedikit nada ketidakberdayaan dan penyesalan dalam suaranya. Ayah, aku tidak menyangka ayah akan berpikir seperti ini, tapi apakah kita sendiri yang menanggung risikonya? Ouyang Wufeng mau tidak mau berkata. Bagaimana dengan risikonya? Ouyang Xing menyela, jika saya bisa melakukan sesuatu untuk apoteker alam surgawi, itu tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Tidak masalah siapa yang mendapatkan warisan Dewa Pil, tapi itu tidak boleh diperoleh oleh para penggarap iblis dari sekte Dharma Pemenggal Surga. Mereka tidak berpikiran benar, jika kita membiarkan mereka mendapatkan warisan, pasti akan membawa bencana besar bagi alam surgawi. Ouyang Wufeng terdiam beberapa saat, lalu berkata, Ayah, saya mengerti, saya akan mendukung penuh keputusan ayah. Ouyang Xing menepuk bahu Ouyang Wufeng dan berkata, Feng Er, konferensi apoteker ini, semua kekuatan memiliki niat jahat, kita harus berhati-hati dalam menghadapinya. Tapi bagaimanapun juga, niat awal kita tidak bisa berubah. Ouyang Wufeng mengangguk dan berkata, jangan khawatir ayah, saya pasti akan menjaga Pulau Dewa Pil dan konferensi ini. Cahaya bulan menyinari dua ayah dan anak itu, mencerminkan sosok tekad mereka. Dan di Pulau Pilgot yang tampak tenang ini, badai besar sedang terjadi dengan tenang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat ini, Su Tianshuo dan yang lainnya sedang merencanakan rencana yang lebih rinci. Kita harus menemukan cara untuk mengendalikan berbagai jalan utama di Pulau Dewa Pil dan tidak membiarkan beritanya bocor. Kata Su Tianshuo. Chen Ping itu juga punya cukup banyak orang di sekitarnya, tidak akan mudah untuk menangkapnya. Seseorang menyampaikan kekhawatiran. HMPH, kita bisa memanfaatkan kurangnya kesiapannya dan menyerang majelis apoteker. Sedikit kekejaman muncul di mata Su Tianshuo. Saat suasana kacau pada saat itu, tidak ada yang bisa peduli pada siapapun. Kerumunan itu menganggukkan kepala, menyetujui rencana Su Tianshuo. Di sisi lain, keluarga Yo dan keluarga Zhen juga diam-diam mengamati perkembangan situasi. Mereka tidak mengabaikan tindakan kecil Su Tianshuo dan yang lainnya. Telah berada di kota Yongle selama bertahun-tahun bersama, apa yang ada dalam pikiran Su Tianshuo dan keluarga Pao dan Diao, mereka dapat menebak satu atau dua. Malam ini, Pao Longxing dan Diao Changmin diam-diam pergi ke kediaman Su Tianshuo, jadi pasti ada motif tersembunyi. Keluarga Yo dan Zhen ingin mencaplok keluarga Pao dan Diao. Demikian pula, mustahil bagi keluarga Pao dan Diao untuk tidak berniat mencaplok keduanya. Jangan melihat pertemuan biasa para pencemooh, tapi di belakang mereka, mereka berdua ingin satu sama lain mati. Sepertinya konferensi ahli pil ini tidak akan berlangsung damai. Kata Yo Qian, kepala keluarga Yo. Kita juga tidak boleh gegabah. Kita harus bersiap menghadapinya. Kata Zhen Yuandao.
kepala keluarga Zhen. Meskipun mereka berdua tahu pada saat ini bahwa Su Tianshuo sedang melakukan semacam tindakan, mereka berpikir untuk menargetkan kedua keluarga mereka. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Su Tianshuo ingin menargetkan seluruh ahli pil alam surgawi. Seluruh Pulau Dewa Pil diselimuti suasana tegang. Semua kekuatan bersaing secara diam-diam, menunggu waktu yang akan datang. Menjelang konferensi Master Pil yang akan datang, suasana di Pulau Dewa Pil menjadi semakin tegang. Para ahli pil sedang membuat persiapan terakhir mereka untuk konvensi mendatang, sementara mereka yang memiliki niat jahat diam-diam merencanakan cara untuk mewujudkan ambisi mereka. Ouyang Xing sibuk melakukan perjalanan ke berbagai tempat, memeriksa apakah semua persiapan sudah siap. Sebaliknya, Ouyang Wufeng memimpin murid-murid keluarganya dan memperkuat pertahanan pulau. Adapun Su Tianshuo dan yang lainnya, mereka juga mengatur detail akhir dengan teliti. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kegugupan, seolah-olah mereka akan membuka pertaruhan yang akan menentukan hidup dan mati. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera tiba saatnya konferensi Master Pil dibuka. Seluruh Pulau Pil God dipenuhi dengan pemandangan yang hidup, dan semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya di balik kegembiraan ini, konspirasi macam apa yang tersembunyi, siapa tahu. Saat fajar, semua ahli pil berkumpul di bawah Gunung Pil Chaldron, dan di kaki Gunung Pil Chaldron, sebuah platform tinggi telah didirikan. Upacara pembukaan sederhana untuk konferensi Master Pil masih diperlukan. Di sekeliling Pil Chaldron Mountain, kabut itu terbungkus dalam kabut putih tebal yang sepertinya terus-menerus menyebar keluar dari Pil Chaldron saat sedang memurnikan pil. Hanya saja kabut putih ini bukanlah kabut roh, melainkan kabut yang sangat beracun. Dikabarkan bahwa itu untuk melindungi pil di dalam Pil Chaldron Mountain. Karena Pil Chaldron Mountain ini dulunya digunakan oleh Dewa Pil untuk memurnikan pil, pasti ada banyak pil sisa di dalamnya. Namun, kabut putih ini tidak bertahan lama, perlahan akan menghilang saat matahari terbit. Pada saat ini, di atas platform tinggi itu, ada kerumunan orang, presiden dari perkumpulan apoteker 4 wilayah, serta kepala beberapa keluarga pengobatan, semuanya duduk di atasnya. Kalian semua, selamat datang di Pulau Dewa Pil. Ini merupakan kehormatan bagi tuanku karena konferensi Master Pil ini diadakan di Pulau Dewa Pil kami. Semua yang dibelanjakan semua orang di sini akan diurus oleh keluarga Ouyang kami, dan konferensi Master Pil juga telah menyiapkan banyak penghargaan untuk menambah sedikit kesenangan saat kalian para penganut tahu saling bertukar dan berdebat satu sama lain. Di belakangku, gunung berbentuk kuali pil ini disebut Gunung Kuali Pil. Dikabarkan sebagai kuali pil yang digunakan oleh Dewa Pil untuk memurnikan pil, yang akhirnya berubah menjadi gunung besar. Kejatuhan Pil God terjadi di Pil Chaldron Mountain ini, dan masih banyak pil yang tertinggal di dalam Pil Chaldron Mountain yang dimurnikan oleh Pil God. Jika Anda ingin mendapatkan hal-hal ini, itu akan tergantung pada kemampuan setiap orang, bahkan ada warisan Dewa Pil. Jika seseorang dapat melihatnya, itu akan menjadi berkah bagi alam surgawi kita. Sekarang saya umumkan bahwa majelis ahli pil sekarang akan dimulai, diiringi dengan pengumuman keras Ouyang Xing. Setelah itu, semburan meriam meledak dan tepuk tangan memekakkan telinga. Agar Pulau Dewa Pil begitu murah hati, banyak ahli pil yang masih sangat tersentuh. Bersambung.